Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Davita. Ada kopi, Ada cerita. Kamu tahu nggak? Hari ini aku tuh lagi nggak mood banget. Soalnya kan besok udah hari Senin. Tapi sepatu aku tuh masih kotor dan aku belum sempat buat nyuci. Kamu ada solusi nggak buat aku? aku punya solusi buat kamu. Kamu tinggal cek di Instagram @sosbreak.id. Kamu bisa cuci sepatu dengan harga yang terjangkau dan hasil yang sangat memuaskan. Ini juga udah gratis ongkir anteng samata. Di sini sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita pada pagi hari ini. Mungkin bisa perkenalan diri langsung. Perkenalkan, nama saya Gilang. Kalau saya sendiri Tio. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik sih. Oke. Ngomong-ngomong nih, kalian kan alumni dari pesantren nih. Betul Iya. sekali. Jadi pesantrennya itu dari mana saja? Kalau saya waktu itu di Jawa Kak, di Sunda, Jawa Barat. Nama pesantrennya apa? Pesantren Al Zaitun. Oh, pasti terkenal banget ya. Ya kalau internasional sih pasti terkenal kan. Iya. Gitu deh Kak. Kalau kakak sendiri? Kalau saya sendiri di Sulawesi Barat, Polman, Oh iya. Terus nama pesantrennya apa kak? Pondok Pesantren Selapia Parape. Jadi kalau bisa dibilang kakak-kakak ini orangnya alim-alim semua ya, Iya, soalnya Pak. alumni Enggak pesantren. bisa dibilang gitu sih Kak. Enggak bisa dibilang gitu juga. Enggak semuanya yang lulusan pondok itu. Banyak betul. sih Kak, lulusan pondok juga korupsi kan. Kayak kita Oh, iya. kita. Oh, kalau ngomong kayak gitu nih, pasti adalah hal yang menarik yang kalian nggak bisa lupa nih sampai sekarang. Bisa Kalau diceritain itu, nggak sedikit? Tentu ada sih Kak. Kayak gimana tuh? Contohnya kalau saya pribadi, banyak tuh kalau kita makan bareng sama teman-teman, Gitu. satu piring, kita Oh, gitu rame-rame. ya. Terus kalau kakak gimana? di sana tuh kekeluarganya sih erat sih Kak. Kayak saya baru ngerasain tuh kayak nangis gara-gara temen sih Kak gitu. Kalau teman kita ada yang keluar tuh kayak nangis. Emang sih kalau bisa dibilang alay, cuma kayak emang udah dari hati sih. Soalnya tidur bareng, makan bareng, kena hukuman bareng. Iya. Kayak apa ya, udah erat banget sih kalau bisa dibilang tuh Kak. Pasti keren banget pas makan bareng begitu, pasti kalau kumpul pasti apa ya, seru banget pasti. Iyalah, makanya itu sampai menangis karena teman, karena udah saling kenal banget nih, makanya sampai nangis kalau ditinggal Iya, gitu kan. jadi punya misteri lah, apa? Punya hubungan yang sangat Iya. kuat Iya, gitu. iya, oke. Iya. Terus kamu? Tentang kegiatan pasti di pesantren kan banyak kegiatan-kegiatan. Betul. Nah, bagaimana memanage kegiatan tersebut? Kan pasti ada sekolah, ada kegiatan belajar agama, terus bagaimana itu kalian? Pasti ada juga kegiatan yang ekskul Iya, gitu, yang di nah. luar kegiatan. Kalau saya sih sebenarnya kan di sana kan udah ada yang kayak kakak-kakak gitu ya Kak, yang Kayak nyegerain, senior. ya senior Iya. yang nyegerain kita buat ke masjid untuk ininya. Jadi ya kita ini sih kayak jam 4 tuh udah bangun sholat, habis itu ke sekolah, pulang sekolah tidur dulu, habis asar sholat asar, habis itu ke mana? Ke olahraga, berkegiatan gitu kan. Berarti itu udah terjadwal kayak gitu. Udah terjadwal sih kali. Dan dilakuin setiap hari. Setiap hari. Oh gitu. Kalau kakak sendiri gimana? Sama yang dikatakan Tio kan. Hmm. Kalau kita itu di Polman, tidurnya itu kadang 5 jam, 4 jam. Kita bangun, sholat tahajud jam 3 subuh. Dari jam 3 subuh, belajar. Jedanya sekitaran 1 jam, istirahat kan, makan, sholat. Habis itu sampai jam 10 malam kita belajar lagi. Jam 10 malam sampai jam 3 subuh, tidur. Berarti kalau dengar-dengar nih kayak waktu belajarnya tuh kan banyak banget, pasti banyak Iya, nih padat ilmu-ilmu sekali yang ya. didapat nih dari Iya. pas pesantren. Terus pas pesantren ini kan pasti ada cerita yang mistis kah atau hal Hal menarik? enggak yang mistis pasti kan setiap Iya, sekolah kan pasti punya pasti cerita banyak, mistis ya. masing-masing. Apalagi di pondok pesantren itu pasti banyak sekali hal-hal mistis. Bisa Termasuk diceritain di nggak? kamar mandi atau di Iya. mana. Kalau itu ada sih Kak. Kan pondok saya itu di tengah-tengah hutan. Oh, Banyak gitu. pohon kelapa. Hmm. Pernah juga. Iya. Saya kan kabur terminta izin, saya kabur. Iya. Saya nih lewat belakang gedung asrama. Iya. Iya, terus Saya di situ lewat, ada 3 orang saya di situ. Iya. Situ teman saya dengar suara mau manggil. Tapi dia kira ustad. Iya. Jadi kita lari, lama kelamaan dia lihat itu, dia kira ustad pakai baju putih. Ternyata bukan ustad. Di situ kita lari semua kembali ke pondok.
Itu Nah, sih kayaknya hukuman di bagi Iya, kalian. iya. Soalnya Karena kalian kabur dari pondok pesantren. Teguran, teguran. Ya. Kalau kau sendiri apa? Kalau saya kan kayak apa ya kak, di situ kayak sering ada sih kayak Ustadz bilang jaga kebersihan. Iya. Ntar soalnya setiap kamar tuh ada penunggunya gitu. Iya, kan. iya, pasti. Nah kebetulan waktu itu kamar saya kotor dan kamar saya itu emang jarang sih ada yang nginep di sana. Jadi kalau anak-anak pulang tuh kita dari ke masjid cuma mandi, habis itu kita gak ada yang nginep di sono. Pernah kan waktu itu teman saya kak, saya tuh kebetulan habis pulang dari masjid kan biasanya makan tuh kalau mau makan. Saya nggak makan, Iya. saya langsung pulang ke mana? Saya langsung ke kamar. Saya tunggu di tengah, ambil air minum, teman saya masuk kamar. Iya. Terus tiba-tiba teman saya buka kamar, tiba-tiba dia teriak keluar kak. Nah, bilang, woi tolong. Nah, ya saya tanya, kenapa lu? Nah, kuntilanak di atas. Pas dia ada, emang ada kak. Cuma kakinya doang, kayak kakinya doang gelantung gitu. Nggak kelihatan nih badannya. Nggak kelihatan. Saya emang cuma ngeliat kakinya doang. Kalau mau ngeliat lebih jelas saya nggak berani sih kak. Oh, tapi sebenarnya ada. Tapi kamu Iya. sendiri yang nggak berani lihat. Nggak berani. Akhirnya teman saya ngadu ke Ustadz, ngadu kayak di sono tuh ada kayak namanya mudabir gitu kak yang buat penanggung jawab asrama gitu. Oh, iya, iya. Jadi kayak kita ngadu ke sono, habis itu besoknya kamarnya dikunci, tapi dibersihin dulu. Habis itu kamarnya dikunci, dibersihin dulu. Dan nggak ditempatin sampai sekarang. Kalau sekarang sih kurang tahu. Pokoknya sampai saya lulus tuh nggak ditempatin. Kalau sekarang iya, iya. kurang tahu sih. Mungkin sebelumnya ada cerita mungkin ya di situ. Iya. Soalnya kenapa sampai harus dikunci? Kenapa Iya. harus sampai nggak digunain tuh kamarnya? Ya karena semenjak itu, sebenarnya juga banyak sih kak, banyak katanya ada yang meninggal juga di Di kamar situ. Oh. di balkonnya tapi di apa yang tempat Maksudnya hiburan. sekitar situ lah di Dia kamar itu. ada Oh gitu. Tapi sebelum jauh nih ngomongnya, pasti kan ada latar belakang dulu kenapa bisa sampai dimasukkan atau sekolah di pesantren. Apakah keinginan sendiri kah? Atau paksaan paksaan dari dari orang orang tua? tua, ya. Bisa kan diceritain? Pasti menarik banget sih ceritanya. Orang tuh masuk pesantren kayak hal yang sangat apa ya kalau buat diceritain Iya. kayak menarik Iya. banget Ah. gitu. Bisa nggak diceritain? Sebelum itu kita ngopi dulu. Oke, silahkan nikmati Kita dulu. ngopi dulu, ya. kita ngopi dulu. enak ya kopinya ya. Kurang Lanjut, pisang ya, goreng lanjut, ya. ya. Iya, Oke, oke, lanjut. lanjut. Saya dulu ya, Bang. Ya, oke. Dipersilakan, Oke. dipersilakan. Siap, Bang, siap. Kalau saya tuh saya masuk pondok karena memang dari orang tua sih. Iya. Oke. Pertama saya memang tidak mau. Saya mau lanjut di SMK sebenarnya, di Ya. SMK. Tapi orang tua bilang pondok itu enak begini dan seterusnya. Akhirnya saya masuk pondok. Dan alhamdulillah suatu kesyukuran besar bagi saya. Nggak nyesel gitu masuk pondok. Tidak lah. Tapi kan awalnya biasa kan orang Iya, kayak kayak ada nangis menyesal, nangis sendiri nggak bisa bersosialisasi dengan baik pas Bener, minggu-minggu awal gitu tuh. Iya, selama 1 minggu itu saya tidak pernah berhenti menangis. Hmm. Iya. Tahu kan kakak Iya, iya, iya. bisa sama orang tua, Iya, tahu iya, kan? iya. Pasti kita nangis situ. Tapi lama kelamaan kita terbiasa. Iya. Akhirnya, Beradaptasi. Iya. nah, Terus kalau kakak sendiri gimana? Latar belakangnya tuh gimana? Kalau saya juga sebenarnya terpaksa sih sebenarnya. Oh, iya. Gara-gara dulu kan saya SD kan juga kayak bisa dibilang nakal sih, saya bolos gitu. Karena orang tua udah nyerah mungkin kayak udah masukin pondok aja. Iya. Cuma saya sebenarnya nggak mau kak. Iya. Karena kebetulan ada sepupu juga yang ajak udah yuk bareng ntar gini. Pas masuk tuh kayak udah di ini aja gitu kak. Ya udah pas masuk di sana kan kayak awalnya biasa-biasa aja. Pas masuk masa orientasi kan. Masuk masa orientasi, pengenalan. Tiba-tiba ada ininya tuh kak kayak apa sih kayak acara nangis-nangis tuh ya. Bayangkan, bayangkan orang tua kalian Kak. Bekerja keras kalian Pasti di sini. langsung Iya. langsung tiba-tiba langsung berasa. Iya. diputar tuh lagu kak yang lagu piano gitu. bunda ada yang langsung keluar. gila sih kak Pasti kayak Pasti langsung kangen nggak iya, sih? langsung Apalagi nangis kan itu saya jauh. Kak. Langsung nangis pulang ke kamar gak mau makan nangis itu sampai saya sama sepupu saya yang tadi tuh kak Iya. dong rencana ntar kita kabur kita ke Jakarta dulu gini tapi seiring berjalannya waktu udah punya banyak kenalan juga ya Dan alhamdulillah nyaman Ya. gitu. lulus Sudah Kak. beradaptasi. 6 tahun di sana lulus Tapi selama pondok kan orang kadang biasa pulang kampung. iya Apalagi kan kakak ini sekolah jauh kan di Jawa. Iya, Jawa. Itu cara pulang kampungnya gimana? Pas hari-hari raya kah atau hari-hari spesial gitu pulang atau gimana? Atau emang nggak bisa pulang? Enggak sih kak, kalau saya apa namanya? Kalau saya emang udah terjadwal kita libur Oh, dari gitu. tanggal segini. Jadi kalau meskipun
di sono dapatnya Idul Fitri, ya udah kita lebaran di sono. Kalau orang tua mau Idul Fitri ke sono bisa. Oh jadi kalau orang tua yang kesana ke pondok itu bisa? Bisa. Tinggal di dalam pondok gitu bisa? Boleh. Tapi Dan cuma beberapa hari sih. Cuma beberapa hari. Oh, kakak kan gimana? Kalau saya itu pulang saya di kampung Idul Fitri dan Idul Adha. Selain daripada itu tidak libur. Berarti dalam setahun cuma liburnya 2 kali? 2 kali. Nah, terus bagaimana perasaan kalian jika tidak kumpul bersama keluarga pas hari raya, tambah tinggal di pesantren? Begitu, bagaimana perasaan kalian berdua? Kalau saya sih Kak, awal-awal emang sedih kan. Iya. Apalagi kan orang tua Rindu saya pasti kan? Rindu pasti. Apalagi kan orang tua saya jauh ya. Jadi Ya. saya mikirnya kayak udah lama nggak usah kesini. Kalau kesini juga biaya lagi, Ya. ini lagi. Jadi Pasti saya banyak. berhentiin aja. Cuma kalau Pasti misalnya tetap pengen kan? Ya. tapi pengen sebenarnya Ya. cuma mikirin ongkosnya, belum waktunya, Ya. capeknya Ya, lagi. pasti. Iya, benar sih. Kayak apalagi kalau ada temen tuh kan, ada temen yang dijengukin orang Iya. tuanya pas raya Pasti kayak ada iri, iya, ada pasti iri. kayak iri ya. Ada iri sebenarnya sih Kak. Cuma ya mau gimana ya? Ya, sudah peraturan dari pesantren. Gitu. Kalau saya sih agak jauh berbeda dengan Tio. Saya kan liburnya cuma 2 kali setahun nih. Saya pulang Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Dan jadi saya ketemu dengan keluarga. Oh berarti Oh, iya. nggak pernah ngerasain lebaran sendiri gitu? Enggak. Oke. Terus nih kan, apalagi kan pesantrennya Kak Tio ini kan jauh di Jawa. Iya. Pasti Iya. banyak Iya. dari orang-orang pendatang gitu yang sekolah juga di sana. Iya. Tuh gimana sih caranya buat beradaptasi sama mereka-mereka yang mungkin Tio kan ini kan dari suku Makassar ya? Iya, Mas. Terus bagaimana caranya tuh bisa beradaptasi sama suku-suku lain kan mungkin kepribadian mereka tuh berbeda Iya, dengan iya. Kak Tio ini. Itu gimana cara mengatasinya? Sebenarnya sih namanya kita minoritas ya, berarti kita mau nggak mau harus ikut sama mereka yang Oh, iya, iya. iya. Jadi kalau misalnya orangnya kadang emang ada yang namanya antar tabrakan budaya gitu kan. Iya. Kalau misalnya mungkin kan orang-orang, kalau saya kan ngomong keras Iya. sama sesama Nah, kita iya. ini sesama orang Iya. Makassar mungkin udah biasa kan ya Iya. kayak. Iya. Cuma kalau orang-orang di sana tuh ngirain Apalagi kita- orang Iya, Sunda ha. pasti ngomongnya Iya, pelan bilang gitu. iya. pelan. Jadi emang kita kadang kita harus memahami Iya, juga ha. apa yang dininya mereka Iya, gitu. kayak jaga-jaga begitu lah. Jaga kalau misalnya saya mungkin ngomongnya agak keras, kita kasih pelan Iya, dikit kasih pelan, karena ya. takutnya mereka Iya, salah. tersinggung. Tapi awalnya iya. pasti belum ada ini kan, masih kaget. Terus kayak misal awal-awalnya ngomong tuh kadang ngomongnya kan santai, Iya. tapi orang yang dengerin kita itu kayak ngira kita tuh lagi marah. Pernah Iya. nggak? Kayak Pernah sih Kak, waktu itu saya ngomong santai kan, mungkin masih awal-awal. Iya. Dia nanya, dibilang Kamu marah kayak gitu? Dia bilang, lihat baju gua nggak? Ya udah saya bilang kan, nah di sana kapan ya, kayak masih ke Iya. bawah juga Iya, kan. iya, iya. Terus dia ngomong biasa aja dong. Lah kan saya kan udah Iya, belum iya. bisa Jadi itu kan. kiranya dia kasar, ya. Kiranya saya kasar Iya. gitu. Padahal kan kalau dalam Iya, ini santai. kan Ya, santai. sehari-hari kamu tuh kan Iya. santai Iya. gitu. Jadi kadang juga kalau ngikutin logat mereka tuh Kak gimana ya? Ini Iya. sampai gusi sama gigi sampai tawuran Iya. gitu Kak. Kayak aduh. Iya, pasti. Oh, berarti ini intinya apa ya? Cuma toleransi sih yang Iya. Iya, toleransi sih Kak. Penting banget sih toleransi, kalau menurut saya kan kita harus memahami suku budaya Iya. mereka juga Ah, atau gimana. Saling Tapi menghargai. teman-teman Kak Tio sendiri kan menghargai kan gimana Iya. budaya Kak Tio sendiri. Terus pasti kamu juga menghargai juga. Iya. gitu. Ya. Terus kalau dari Kak Gilang gimana? Kalau saya kan nih Kak, banyak dari suku daerah nih, ada dari Gorontalo, ada dari Pinrang, ada dari Goa, ada Makassar, dan lain-lain. Cara menyatukannya kita itu ya apa ya, mau tidak mau pasti akrab gitu, mau tidak mau, karena satu lingkup di pondok. Iya. Sama mandi pun sama-sama mandi, makan, Intinya senang-senang Intinya bareng lah. segala Ah, sesuatu iya. dilakukan rame-rame. gitu. ramai-ramai. Mau tidak mau ya harus Iya, harus apa ya, akrab. harus Iya, akrab. iya. Senang bersama lah. Iya, menghargai lah Iya. ya gitu. Benar sih. Terus kan dalam pesantren itu kan biasanya ada pembulian gitu. Ya, kadang kan ada santri yang kayak tidak betah di pesantren karena bilangnya ada yang bully begitu. Iya. Itu mencegah dari solusi dari itu kejadian Atau tersebut. pernahkah kalian merasakan hal yang kayak gitu? Iya. Coba diceritain gitu.
Pernah sih Kak, kalau saya ngerasain pembulian. Waktu itu kan saya emang kadang kayak namanya kita baru Masih tahu baru, ya. dari orang tua kan apa-apa kan kalau misalnya kita apa namanya sih kayak kotor, jorok gitu kan pasti kayak dikata-katain gitu kan kayak bau lu, bau Iya, gitu pasti. dikatain sih. Ya makanya dengan cara kita agar kita nggak dibully itu ya kita kalau misalnya saya kan waktu itu saya kan jorok gitu kan karena ngelondri juga. Kan kalau di rumah kan kayak ada orang tua yang dari sini kita sekarang harus mandiri gitu. Jadi karena saya kayak risih juga dibully ya akhirnya saya memperbaiki diri dengan cara intinya saya. menghindari segala sesuatu yang bisa membuat Nah. pembulian itu terjadi ya gitu. Berarti ini katanya tadi yang tiba-tiba yang kemarin dicuciin orang tua, ada orang yang di rumah cuciin, terus tiba-tiba cuci sendiri itu pasti kaget kan rasanya itu kayak gimana sih? Banyak apa sih kegiatan yang bikin kamu kaget selama di pesantren yang dulunya kamu tidak pernah kerjain, terus tiba-tiba harus kamu sendiri yang ngerjain dan gak ada lagi orang yang bisa bantu kamu, itu kayak gimana? Kalau kaget sih Kak, waktu itu kan jarang tuh kan saya bangun jam 4. Iya, pasti. Gila banget sih Kak kalau udah kakak-kakak yang nyurahin tuh yang kayak nyegerain kayak gedor-gedor. Tok. Biasa disiram air begitu. Biasa disiram air, kekerasan ada juga sih Kak. Oh gitu. Kekerasan ada, pembulian juga kalau gitu-gitu ya seharusnya kita sekarang saling menghargai aja sih kalau misalnya pasti. kurangin pembulian juga karena banyak kita kan nggak tahu mental seseorang gimana. Tapi kita harus juga kurangin gitu karena banyak orang yang sampai dendam sampai Iya, karena pasti terima dibully juga sih Kak. Kita kan nggak tahu mental seseorang gimana. Tapi ada juga orang kalau menurut saya nih Kak, ada yang sesuatu yang sebenarnya nggak perlu kita baperin, kita masukin ke hati. Itu sebenarnya nggak perlu. Tapi kadang orang ini sih makanya kita juga harus apa sih menjaga mulut ya. Sebenarnya kalau tentang baper itu sih tergantung orangnya. Mungkin saja orang yang ngomong itu nggak ngerasa itu hal yang perlu dibaperin. Tapi kan kita nggak tahu bagaimana orang menerima perasaan orang. Menerima hal itu. Dan ya intinya sih bagaimana sih cara kita menjaga sikap ya bagi orang karena nggak semua orang bisa ngerti apa yang kita rasain gitu. Terus selama kamu pesantren nih tinggal di pesantren dan sekolah selama beberapa tahun itu hal yang kamu bersyukur bisa pelajari itu dan kamu bisa bawa itu sampai ke universitas, sampai sekolah di universitas Islam juga. Itu hal apa? Dari Gilang dulu atau saya? Kalau saya sih cuman kualitas mengaji sih Kak. Oh gitu. Berarti pengetahuan tentang Islam atau agama itu lebih dalam ya? Ya bisa dibilang lumayan sih Kak. Tapi tidak terlalu lah. Tapi setidaknya kemampuan kamu dengan teman-teman kamu yang lain yang tidak sekolah atau tidak pernah tinggal di pesantren itu beda gitu kualitasnya. Beda sih Kak. Kalau saya lihat-lihat kan bisa kan Mas Tio kita bedakan dari ada yang dari pesantren dan yang tidak dari kelas kan beda kan? Beda. Jelas beda. Kalau Katia sendiri gimana? Kalau apanya tuh? Kalau Hal apa yang membuat kamu tuh bangga dulu pernah sekolah kayak gue nggak salah sih sekolah di sini, sekarang gue bisa ngerasain kayak gitu. Kalau saya sih sebenarnya kayak dari ini juga sih kayak pengalaman juga di sono kan. Saya bisa kayak pede untuk berbicara di depan orang-orang tuh kan dari sono sih kan. Iya, terus kalau yang saya juga nggak nyeselin sih kayak kan sekarang kan kalau anak-anak SMA kan kayak pergaulannya terlalu luas sih kan. Bebas Sampai ada yang narkoba, ambil jual nikah. Saya itu sih sekolah di sono karena saya nggak ngerasain yang kayak gitu pengaruh lingkungan sih yang tepatnya. Dan semoga ya pengaruh lingkungan yang ada di pesantren kamu masih bawa sampai sekarang gitu. Kalau dari Kak Gilang sendiri pernah nggak ngerasain pembulian gitu di pesantrennya? Pernah sih. Ya gimana tuh ceritanya? Awal itu saya kan pergi mandi. Pakai sarung, nggak pakai handuk. Pakai sarung, nggak pakai baju, pakai handuk jalan nih. Dibully, pakai handuk. Kan dilarang kan kalau tidak pakai, harus saya total dilarang. Tertutup aurat. Harus pakai handuk, saya pakai sarung baru. Itu sarung kan robek-robek. Oh, Saya pakai sarung mandi ceritanya persiapan buat mandi nih. Sarung mandi, saya pakai sarung jadi saya kembali. Terus sebelumnya ceritanya ini mau mandi di mana? Mandi di luar? Khusus ada kolamnya memang di dalam. Tapi memang harus keluar gitu. Oh gitu ya. Harus keluar. Terus
dibully, pakai handuk sono, pakai handuk. Ya saya balik, mau tidak mau harus balik ambil handuk. Iya. Oh gitu, jadi mungkin karena belum tahu peraturan Ya. gitu. Tapi memang ini saya tidak tahu peraturan. Oh berarti masih Awas, baru ya, masih baru. baru. Oh, iya. Oh gitu. Terus Untuk kan yang di luar sana pasti banyak yang tentang pembulian lah, motivasi, kasih motivasi, masukan untuk orang-orang kayak Yang tidak bully. Iya, tidak semoga saling- di masa iya. depan nanti tidak ada lagi hal Iya. pembulian kayak gitu. Pesannya sih buat bagi kakak yang pernah ngerasain hal itu kayak Iya. gimana? Kalau dari saya sendiri sih, kita kan sekarang namanya, apalagi kan orang sekarang kita nggak tahu mentalnya gimana. Buat saya sih kurangin si pembulian. Batasi Iya, kan, batasi. batasi, ada batasnya lah. Sebenarnya sih dibatasi, kenapa nggak dihilangin aja? Iya. Kenapa harus dibatasi? Kenapa bukan dihilangkan aja pembulian itu? Kalau apa ya kak, kadang kita kan ada orang yang kalau dari saya tangkap nih kak selama hidup saya, ada cara orang mengakrabi itu Lewat ini. lewat bercanda kak. Oh, iya. Ada yang orang gampang kita lewat bercanda, Iya. ada yang kita akrab karena dia lewat karena berkata-kata Iya. baik. Iya. Ada juga yang, jadi saya kadang kalau saya mau cari teman saya yang benar-benar teman, saya harus apa ya namanya, ceplos-ceplos Iya, aja gitu iya, lah sama iya. dia. Kalau dia masuk dengan cara saya, ya berarti dia teman saya. Iya. Oh berarti lebih ke sefrekuensi. Lebih gitu. sefrekuensi Iya. sih kalau saya kak. Kalau nyari teman benar-benar teman. Iya sih, tapi kan di sini intinya pembulian itu kayak lebih mengucilkan Iya, atau sampai iya. menggunakan fisik gitu kan, tidak perlu dilakukan hal yang kayak gitu. Kan mungkin ada kayak geng satu asrama itu, mungkin ada kayak sebuah geng, jadi mungkin orang itu kayak merasa apa terbuli begitu mungkin. Kalau di sono sih waktu itu ada sih beberapa yang membuli, cuma dari apa namanya, dari teman-teman saya kan dulu kan ikut geng-gengan Iya. juga. Iya. Jadi kayak kita kayak mikir sampai kapan kita mau kayak gini. Iya. Saking orang dibulinya sampai nggak mau bergabung dengan Iya. kita apa. Ya kita demi kayak orang-orang yang dipandang geng itu udah gede namanya, udah gede lah namanya. Kayak kita harus mengubah sudut pandang Iya. orang-orang Iya terhadap sih, kita. Jadi kita mulai mengayomi teman-teman kita ini kita Iya. ini. Gitu sih kak. Sebaiknya kalau pembulian itu sih, ya sih benar sih kata kakak tadi, sebaiknya dihilangkan. Iya. Cuma kalau misalnya orang-orang yang sesuatu yang nggak perlu kita baperin ya, Iya. Iya. No Saya problem, juga no problem, iya. Intinya tergantung sama orang bagaimana mereka menerima Iya, iya. kata-kata dari Tuhan. Mungkin saja saya mengucapkan ini kalian Iya, ngerasa baper, baper, iya. padahal saya anggap Iya, itu biasa iya, aja. iya. Itu tergantung Iya, masing-masing tergantung, orang iya. sih. Terus nih, bagi kakak sebagai alumni pesantren, apa sih pesan kakak buat adik-adik yang di luar sana yang ingin masuk pesantren gitu biar semangat, dan Iya. perbedaannya tuh sama di sekolah lain itu kayak gimana supaya mereka ini termotivasi Iya. buat ikut Masuk, di pesantren. iya, masuk di pesantren. Kalau saya sih kak, ya saran saya, kalau masuk pesantren itu pasti bersyukur sekali kita. Iya. Banyak ditahu lah begitu. Iya, banyak ilmu Apalagi yang- perihal iya. agama. Iya, kan? iya sih. Ini kan- Sekarang kan pintunya yang belajar Iya. agama gitu. Terus sebenarnya kalau berbicara pesantren, kita tidak dinilai di dalam pesantren sebetulnya, Ya. santri. Iya. Penilaiannya santri dan itu kak dilihat ketika kita keluar dari pesantren, Ya. bagaimana kita beraktivitas di luar. Oh Ya. gitu, berarti bagaimana hasil kamu setelah Iya. ini dididik di Ya. pesantren tersebut. Bukan sementara pesantren dinilai, Iya. tetapi kamu jadi apa setelah keluar dari iya, pesantren ini iya, kayak gitu. benar banget sih kak. Kalau kalian sendiri gimana motivasinya buat Kalau- olahraga di luar gitu? Kalau buat adik-adik di luar ya kayak tetap jalanin aja sih. Kalau apalagi yang kalau emang pengen masuk pesantren, sebenarnya sih kalau di pesantren harus kuatin mental aja sih Iya, Kak, sebenarnya. betul. Karena kita nggak tahu kalau bermacam-macam orang dari mana. Iya. Ada. Iya sih, benar. Saya juga sebenarnya sering makan hati sih kak kalau Iya. di sono, kadang juga kayak gimana ya, saya dikata-katain itu kadang sampai saya benar-benar baper. Cuma orang-orang gak ada yang peduli kak, jadi Oh, iya. ya gimana, kita tetap ketemu juga ya, Iya. enjoy Iya, aja, iya, santai-santai aja. santai aja sebenarnya. Iya. Saya juga dikatain baperan lu gue Iya. usah main di sini, kita mau main sama siapa? Iya, betul. Setiap kalau orang-orang di luar kan kayak, gue nggak main sama lu, gue mesti bisa keluar, Iya. mesti bisa nyari teman-teman yang lain. Kalau di sana Iya. kita ketemu juga, jadi emang harus kuat mental aja sih kak menurut saya. Pokoknya jalanin aja, Jalanin, walaupun ya. masalahnya itu tetap jalanin aja gitu, nggak usah sampai ambil hati sampai benar-benar Iya, benar-benar. sampai nggak pengen masuk Iya. sekolah gitu. Terus ini pertanyaan terakhir, ini mungkin hal yang sensitif sih, itu kalau masalah uang nih,
uang Iya. kiriman gitu. Itu gimana? Bisa pegang sendiri atau gurunya yang pegang atau bisa pegang HP atau ada punya jadwal gitu buat hubungin orang tua tuh gimana? Kalau mungkin pegang HP mungkin tiap pesantren itu pasti tidak Beda-beda tidak- ya iya, perakannya. iya, Ini kalau beda-beda. Kakak Tio sendiri gimana? Kalau saya sih kan saya dulu kayak ada karyawan gitu ya, ada yang karyawan. Jadi saya kalau mau nelpon orang tua di sono. Oh iya. Iya, tapi saya juga waktu itu ada kali Kak setahun gak dikirimin uang. Setahun Terus gak gimana? dikirimin. Gara-gara apa itu? Itu enggak sih emang sayang. Kadang kan orang tua juga apa ya susah Lupa. gitu ya. Oh, iya. Bukan, Oh, iya. bukan lupa, kadang kalau saya minta mah kirimin uang. Kadang orang tua juga cuma iya Iya. kadang dilupa Iya. gitu. Iya. Jadi saya sih nggak ini Kak, jadi saya kadang ngelanggar juga kan di aturan di pesantren saya kan nggak boleh jualan, saya tetap jualan gitu Oh, Kak. untuk Jadi Jualan cari uang cari, sendiri iya. gitu. Dan itu saya kayak apa ya? Saya kadang sampai fokusnya jualan, saya nggak fokus ke pelajaran gitu. Oh Kak. berarti Oh, jadi fokus fokusnya jualan. cari duit, Iya. Iya. tapi lupa sama pelajaran Lupa sama karena pelajaran. nggak Untuk dikirimin uang membiayai sama hidup. Iya. satu tahun ini. Akhirnya Iya. waktu itu orang tua saya nanya kan, kayak kok nggak pernah minta uang ya? Saya gini. Dan akhirnya pas liburan saya juga nggak mau langsung pulang. Saya liburan ke sini dari iya, hasil berarti. jualan iya. itu. Oh, Iya, gitu. oke, oke. Bagus dong kayak Iya. gitu. Supaya kayak liburannya itu ya bisa Iya, dinikmati hasil sendiri. karena hasil sendiri Iya, gitu. sendiri. Kerasa sih Kak, saya beli HP, beli baju apa dari hasil gitu semua. Sendiri. Oh. Bahkan itu waktu itu tagihan saya nominalnya tuh 8 juta berapa gitu. Itu saya bayar sendiri. Wah, Nggak minta dari orang tua. Nggak minta. itu Kayak- jualan apa itu? Itu macam-macam sih kayak kadang HP bekas saya jual, Pokoknya kadang usaha-usaha gitu. Iya. makanan saya jual, baju saya jual. Itu gitu. jualnya di luar atau di dalam? Di orang-orang di dalam. Oh. Orang-orang di dalam. Oh gitu. Tapi ini masalah pengeluaran di apa namanya di pesantren itu udah ditanggung atau makannya gitu beli sendiri kah atau udah ditanggung sama Enggak, pesantrennya? kalau dari pesantren saya sendiri sih kalau misalnya makan sih udah termasuk uang dari di Oh, iya. tagihan gitu. Jadi kayak emang kayak Memang nggak perlu buat Iya, jajan iya, gitu nggak nggak perlu sih buat ya? jajan. Cuma kalau misalnya kayak ada uang lebih kadang ada yang ke kantin apa gimana. Oh, Cuma iya, kalau iya. kalau ini ya tinggal Buat kalau makan aja. sehari-hari buat ini misal makan siang makan Iya. malam itu udah ditanggung. Udah. Siang Kalau pagi kakak sendiri siang malam. gimana? Kalau saya sendiri, masalah makanannya juga ditanggung. Kita kan di sana bayar per bulan, 500.000 per bulan. Ya. Oh. Setiap bulannya kita bayar 500, tapi cuma makan. Tempat tinggalnya gimana? Udah Tempat yang ditanggung juga. Oh, Tapi pembayarannya beda juga. Oh berarti di luar dari 500 itu? Nah, di luar. Khusus makan 500. Khusus makan 500. Oh. Khusus tinggal juga beda. Oh, berarti beda makan, beda tempat tinggal. Iya. Oke. Terus untuk pengiriman ini pernah nggak kakak ngerasain kayak nggak pernah dikirimin uang sampai kayak Kak Tio Iya. sampai Satu tahun sampai ngejual Kalau saya sih, barang-barang. alhamdulillah lancar sih pengiriman. Oh, alhamdulillah. Karena saya emang minta. Oh, iya. Saya kan boros sih, udah boros. Oh boros. Tapi nggak pernah punya masalah kan sampai harus Iya, jual ini jual. harus berusaha ini buat Buat atau biaya saya Enggak sih, hari-hari. enggak sih. memang karena kebutuhannya udah terpenuhi Iya. kali ya gitu. Oke baik, terima kasih sudah hadir menjadi narasumber kita pada pagi hari ini di Iya, podcast Dabita. Ada kopi, ada cerita. Mungkin kita bisa bertemu di lain waktu ya. Iya. Oke. Iya, Kak. Terima kasih ya. Oke, terima kasih.